Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Teori Kuantum. Channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Video TQ30 membahas nuklir magnetic resonance dan terapannya magnetic resonance imaging. Berangkat dari sebuah atom yang terdiri dari beberapa elektron yang bergerak mengelilingi inti atom, dan inti atom terdiri dari beberapa neutron dan beberapa proton yang sangat dinamis dan mempunyai momen magnetik. Ketika atom dan intinya ini ditempatkan di dalam ruang dengan medan magnet dinamis yang dapat dikontrol, dapat diperoleh fenomena yang disebut nuklir magnetic resonance. Akronim Indonesianya adalah NMR. Dan mempunyai terapan luas di dalam dunia medis berupa magnetic resonance imaging MRI. Nah, alat ini berguna untuk mencitrakan organ dan jaringan tubuh seorang pasien, misalkan organ otak, sumsum tulang belakang, jantung, pembuluh darah, otot, sendi. Nah, kemudian dicitrakan dan didiagnosa oleh seorang dokter. Bagian dari peralatan ini diberikan oleh gambar berikut. Ada bagian coil frekuensi radio, coil gradient, magnet, scanner, dan meja pasien. Nah, pasien siap dipindai, siap dicitrakan. Misalkan bagian kepala, tepatnya bagian otak. Bahkan dengan akurasi yang cukup tinggi, yaitu dengan high resolution functional MRI, sehingga diperoleh citra yang lebih lengkap, lebih utuh, sehingga memungkinkan diagnosa yang lebih akurat. Nah, bagaimana cara kerja alat ini? Nah, sebelumnya dukung terlebih dulu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sekarang mari kita mulai dari momen magnetik inti. Momen magnetik mu besarnya mu0 dengan vektor sigma yang tidak lain adalah matrik Pauli, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Kemudian medan magnet yang berrotasi, jadi komponen vertikalnya konstan. Jika tanpa dua suku pertama, ini akan menghasilkan fenomena presesi Larmor, dan telah kita bahas pada video terdahulu TQ29. Sekarang kita lihat apa akibat dari keberadaan komponen horizontal B1 yang berrotasi dengan frekuensi sudut omega. Nah, Hamiltonian interaksi antara momen magnetik mu dan B itu bentuknya seperti ini, dan ungkapan eksplisitnya diberikan oleh matrik omega 0 dan omega 1. Omega 0 adalah frekuensi Larmor yang bergantung pada komponen horizontal medan magnet B0. Omega 1 sebanding dengan komponen
horizontal B1 ya. B0 tadi adalah komponen vertikal. Maaf. Nah, selanjutnya keadaan umum inti itu merupakan kombinasi linear dari spin up dan spin down cat plus cat min dengan koefisien alfa beta yang merupakan bilangan kompleks dan memenuhi syarat normalisasi. Nah, keadaan ini berevolusi cat psi T, alfa betanya bergantung pada waktu. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari dinamika dari keadaan ini, kita terapkan pada persamaan gerak fundamental wilayah mikro, yaitu persamaan Schrödinger. Nah, kita substitusi cat psi T dan Hamiltonian. Kita dapatkan bentuk eksplisit seperti ini. Jika kita tuliskan alfa beta ke A dan B dikalikan faktor eksponensial berikut, maka turunan alfa beta terurai menjadi seperti ini dan ruas kanannya tidak berubah. Tapi jika kemudian kita proses ruas kanannya, kita dapatkan ungkapan seperti ini. Nah, ini ada bentuk yang menarik. Ya, komponen atas itu mempunyai faktor yang sama, eksponensial negatif I omega T per 2, sehingga kemudian bisa kita coret. Demikian juga komponen bawahnya itu adalah eksponensial positif. Nah, sehingga sekarang persamaannya dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini, ya. Nah, bentuk ini kemudian dapat kita sederhanakan lebih lanjut dalam bentuk seperti ini. Nah, ruas kanannya kemudian kita nyatakan dalam perkalian seperti ini. Nah, dari bentuk ini kita menjadi lebih mudah ya ketika kemudian kita lakukan turunan sekali lagi terhadap waktu. Nah, ruas kirinya adalah turunan kedua terhadap waktu, ruas kanannya, bagian kanannya adalah turunan pertama terhadap waktu. Nah, itu berarti dapat kita substitusi persamaan yang di atasnya ya, dalam ungkapan ini. Nah, kemudian kita lakukan perkaliannya. Nah, kita peroleh. Nah, dan persamaan ini ya, dapat kita sederhanakan dalam bentuk ini. Nah, ini tidak lain adalah persamaan diferensial order 2 terhadap waktu ya. Karena ada tanda minus, maka solusinya adalah sinusoidal dengan 2 konstanta. Nah, masing-masing A dan B-nya seperti ini. Ya. Dengan omega besar kuadrat itu sama dengan ini. Nah, inilah A dan B. Nah, sekarang kita lihat ya, kondisi awal inti. Misalkan dalam keadaan spin up. Ya, jadi cat psi nolnya adalah spin up, cat plus. Nah, ini berarti alfa 0 sama dengan A0 ya, sama dengan 1. Nah, itu berarti A1 sama dengan 1, A2 bebas. Nah, lainnya beta 0 sama dengan 0, berarti B0 juga sama dengan 0, dan itu memberi B1 sama dengan 0, B2 bebas. Dengan demikian, ya, A dan B bergantung pada waktunya adalah seperti ini. Selanjutnya,
syarat normalisasi itu memberikan ungkapan lengkap seperti ini. Nah, dari persamaan ini tampak bahwa A2 tambah A2 sekawan kompleks itu sama dengan 0. Itu artinya A2 bilangan imajiner murni. Nah, relasi kedua sama dengan ini. Nah, ini dipenuhi oleh bentuk seperti ini, ya. Nah, inilah A2 dan B2. Dengan demikian, keadaan setiap saat dari inti atom diberikan oleh ungkapan lengkap berikut, ya. Nah, keadaan inti yang awalnya up kemudian berevolusi terhadap waktu, kombinasi linear dari up dan down. Maka transisi dari up ke down pada waktu T itu adalah proyeksi kapsi T pada Brahmin dan kemudian di modulus absolut kuadrat. Nah, diperoleh ungkapan seperti ini, ya. Nah, sekali lagi omega besar kuadrat itu sama dengan ini. Nah, kita lihat sekarang kasus pertama, yaitu ketika selisih antara frekuensi Larmor ya dengan frekuensi rotasi medan magnet itu jauh lebih besar dari frekuensi 1 omega 1 yang besarnya itu ditentukan oleh komponen horizontal B1, ya. Maka probabilitas transisi ke min ke down itu diberikan oleh bentuk berikut, ya, dengan epsilon adalah kuantitas yang sangat kecil. Nah, jika B1 kita anggap dulu sama dengan 0, maka diperoleh apa yang telah kita bahas, yaitu presesi Larmor. Nah, ini ketika B1 sama dengan 0. Tapi jika B1 tidak sama dengan 0, berarti epsilon ada. Ini hanya menghasilkan sedikit angguan atau notation pada presesi Larmor, ya. Jadi artinya spin partikel inti yang up tadi itu tidak pernah beralih ke down. Nah, itu kasus pertama. Nah, kasus kedua, ya, itu ketika frekuensi rotasi medan magnet itu hampir sama dengan frekuensi Larmor, ya. Nah, maka omega besar itu akan sama dengan omega 1 dan probabilitas transisinya itu menjadi sinus kuadrat omega T per 2, ya. Nah, jadi nilainya itu sinus bisa plus minus 1 sehingga dikuadratkan akan sama dengan 1. Artinya pada waktu-waktu tertentu, ya, spin yang awalnya up itu akan berubah menjadi down. Inilah fenomena flip-flop, ya, inti atom. Nah, terjadi pada frekuensi yang sama dengan omega 0. Nah, inilah resonansi, ya. Resonansi. Nah, lengkapnya itu kurvanya adalah seperti ini. Jadi yang sinusoidal kecil itu kasus yang pertama yang tidak pernah momen magnetiknya itu mengalami flip-flop. Nah, dalam MRI, ya, inti atom dalam kasus yang kita bahas ini itu adalah atom-atom dalam
organ dan jaringan tubuh pasien. Nah, medan magnetnya di-on-kan, kemudian di-off-kan, maka akan terpancar ya efek yang kemudian dideteksi oleh scanner. Nah, gagasan ini, resonansi magnetik inti ini ya pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Austria Hungaria Isidor Isaac Rabi, dan karena gagasannya ini maka teknik ini disebut teknik Rabi, dan Rabi dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1944. Nah, itulah NMR dengan aplikasinya MRI. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video yang akan datang, video TQ 31. Salam.